Shalom. Wow. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, baik. Wow. Puji Tuhan, kalau sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah menyertai kita. Memampukan kita dalam segala aktivitas, usaha, pekerjaan, mungkin studi, bahkan pelayanan kita. Dan hari ini 1 hari lagi Tuhan tambahkan anugerahnya buat kita untuk kita bisa hadir bersama di ruangan ibadah ini. Tuhan sangat baik, sungguh teramat sangat baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengundang mari kita tanggalkan segala beban kita. Kita siapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk masuk dalam hadiratnya. Lebih dalam lagi, lekat dalam hadiratnya. Karena di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Di dalam hadiratnya ada semangat yang baru. Di dalam hadiratnya tubuh, jiwa, roh kita disegarkan dan dikuatkan. Mari kita sama-sama datang dalam hadiratnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dan rancangan-Mu itu penuh damai Tuhan. Walau banyak hal terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Tuhan Kau beserta dengan kami dan tak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, sebagaimana adanya kami ada di dalam ruangan ibadah ini. Dan kami mau menyiapkan hati kami. Untuk kami bersorak-sorai memuji muliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Biar kiranya Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Kau curahkan urapan-Mu, lawatan-Mu bagi kami. Segarkan tubuh jiwa roh kami ini Tuhan. Karena hadirat-Mu lah kami dimampukan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dikuatkan. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Memenuhi ruangan ini. Memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan jam-jam ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Semuanya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang hidup, yang kudus, yang tak pernah meninggalkan segala pekerjaan tangan. Haleluya. Amin. Mari sembah Dia. Mengucapkan syukur di hadapannya. Terima kasih Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh ajaib dan heran perbuatan-Mu. Tak pernah berubah. Tak pernah habis-habisnya cinta kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan. Haleluya Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Yesus. Syukur bagi-Mu, sembah bagi-Mu Tuhan. Mari angkat suara kita bersama Bapak Ibu. Ucapkan syukur di hadapannya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku milik-Mu. Ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hati kami. Ini hatiku. Hanya untuk-Mu. Ini jiwaku.
hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Yesus. Tak henti di setiap nafas kami Tuhan, namamu dipermuliakan Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, aku milikmu, ku berserah kepadamu seluruh hidupku Tuhan. Oh Yesus, kau genggam dalam tangan ini hati kami, ini hatiku, hanya untukmu. Ini jiwaku, hanya bagimu, hanya bagimu. Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti Tuhan. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti-hentinya. Oh, menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Terima kasih Yesus, haleluya. Menyanyikan dari awal, katakan aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, ku berserah kepadamu, segenap hidup kami milikmu Tuhan. Oh Tuhan, kau genggam dalam tanganmu Yesus, ini hatiku, hanya untukmu. Ini jiwaku, ini jiwa kami Tuhan Yesus, hanya mari angkat tangan kita nyatakan, Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu Tuhan. Tuhan, oh Yesus, kau Allah kami, Bapa dan Rajaku, setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti
Mari sedang jemaat nyatakan. Ya Tuhan, menyembah-Mu, ku bawa hidupku. Yes Lord, tak henti di setiap langkahku. Tuhan Kau Allahku, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, amin. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti. Oh Tuhan, saya sebut mari kita bangkit berdiri bersama nyatakan. Oh Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu Tuhan. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Haleluya Tuhan, selamanya ku kan mengikuti-Mu sampai akhir nafasku. Di setiap nafasku Tuhan, layak Tuhan disembah, dimuliakan. Mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi, kita sorakan haleluya bagi Dia. Oh haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Lebih sungguh lagi nyatakan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggi. Mari semua Tuhan angkat tangan kita tinggi nyatakan. Haleluya. Haleluya, Kau yang layak Tuhan. Amin. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia Tuhan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nyatakan Tuhan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi nyatakan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sorak haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus.
Kau yang layak terima pujian, hormat, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Supaya yang siap, mari sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Semangat, masih bersemangat muji Tuhan. Mari kita nyatakan meskipun musuh di depan kita tetap percaya Dia Tuhan beserta kita. Come on. Mari bertepuk tangan bersama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Oh Yesus, beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Amin. Mari nyatakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Nyatakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan, sumber kekuatan kami. Mari katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Amin. Nyatakan, takkan
berkuasa? Amin. Mari kita nyatakan bersama nama Yesus. Nama Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari bangkit bersama. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dan dengan apa? Kuasa namanya. Lambaikan tangan kita. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Serahkan haleluya. Nyatakan, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Teman nyatakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari Bapak Ibu saja nyatakan nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Ya, namamu Tuhan berkuasa. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Sekarang nyatakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Namamu berkuasa Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Walau lewat lembah kekelaman, walau lewat lembah bayang maut Tuhan, kami mau tetap percaya. Kami mau tetap percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan segala pekerjaan tangan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu
dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, hanya kau Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya Tuhan, ini pengakuan iman. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit ya Tuhan, awan gelap pun walau hadapi badai, walau lewati gelombang, kau tetap percaya Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan diriku. Oh Tuhan, walau 1000 rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat saja nyatakan. Walau 1000 rebah ya Tuhan, kau tetaplah. Oh Tuhan, yes Lord. Aku takkan ku goyah. Lebih lagi nyatakan. Walau 1000 rebah, oh Tuhan, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10. Saya sebut Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan lebih lagi. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu ada dalam hidup kami. Karya salibmu Tuhan, bekerjalah dalam diri kami Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setiamu. Terjadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dan Engkau selalu menyertai perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa menjalani perjalanan kami. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak badai, ada banyak persoalan. Tapi kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk seluruh ibadah dari pagi dan juga siang hari ini. Kami tahu Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus. Engkau menjamah dan mengubah hati kami. Biar kiranya tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Agar benih firman Tuhan yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah, berlipat ganda, 30, 60, 100 kali lipat ganda dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu, nama yang hidup. Siapa dia saudara? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kebiasaan bersyukur versus bersungut-sungut. Kita akan baca Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Mari kita baca bersama dengan suara yang keras. 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Beberapa tahun terakhir ini masalah kesehatan mental health, makin banyak dibicarakan orang. Karena makin lama makin banyak orang yang kena stres, anxiety, kecemasan, gangguan tidur, insomnia, dan sebagainya. Di Indonesia saja, orang-orang yang mengalami gangguan mental dari tahun ke tahun tingkatannya, prosentasenya makin tinggi. 17% orang dewasa di Indonesia diduga dalam penelitian mengalami depresi, kecemasan, dan ini bisa dipahami karena tekanan ekonomi dan sosial yang makin menjadi-jadi. Angka kemiskinan makin tinggi di Indonesia. Orang-orang yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja juga makin banyak. Perang dagang bagaimanapun juga itu mempengaruhi situasi Indonesia. Sehingga banyak orang berpikir apakah saya tahun depan akan punya penghasilan yang tetap sama seperti tahun ini ataukah akan menurun. Yang mengherankan adalah dalam survei yang dilakukan oleh pemerintah, remaja usia 10-17 tahun, angka masalah mentalnya 35%. Lebih banyak dari orang dewasa 17%. Kok bisa ya? Kan anak remaja belum kawin, belum punya tanggungan, belum punya istri, belum punya anak. Mereka kan lagi happy-happy, lagi jalan-jalan. Tapi ternyata masa remaja adalah masa transisi, masa pencarian jati diri. Banyak orang menyebutnya sebagai masa tofan dan badai, storm and stress. Sehingga mereka juga mengalami banyak stres, tekanan dalam hidupnya.
Belum lagi tekanan akademik. Kalau kita lihat di YouTube-nya Gubernur Jabar, Kang Deddy Mulyadi, mewawancara beberapa anak-anak SMA di beberapa kota di Jawa Barat. Saya kok mikir anak SMA sekarang kok bodoh-bodoh ya. Perkalian aja nggak bisa. Untuk perjumlahan yang simple mereka nggak ngerti. Waduh, apalagi tekanan dari media sosial. Mereka lihat Instagram temennya, waduh lagi jalan-jalan di Bali. Aduh saya mah soreang. Sehingga saudara-saudara banyak orang merasa tertekan begitu. Bukan kesalahan orang lain tapi dia merasa bahwa dia juga ingin mendapatkan fasilitas seperti itu. Belum lagi kalau di dalam keluarga banyak konflik, papa mama berantem, teriakan menjadi sesuatu kebiasaan yang muncul dalam keluarga. Tekanan mental itu terjadi. Tapi sebetulnya begini, aksi yang negatif bisa saja datang tanpa kita harapkan. Tapi reaksinya itu kita yang menentukan. Ada yang berpandangan bahwa hidup ini hanya 5% terdiri dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi 95%-nya adalah respons kita terhadap apa yang terjadi. Nah kalau kita menghadapi kehidupan itu dengan menanggapinya dengan bersungut-sungut, artinya mengeluh terus-menerus, maka dampaknya buruk bagi kesehatan mental. Itu akan membentuk pola pikir negatif karena otak terbiasa mencari hal buruk dalam situasi apapun. Saya heran kadang-kadang ada orang kalau meneliti satu hal bisa melihat sisi buruk yang bahkan sulit dilihat oleh orang lain, saudara-saudara. Dua orang berjalan ke gereja, yang satu bilang, lihat tuh bagus ya ada pelangi merah kuning hijau di langit yang biru. Temannya bilang saya juga lihat, tapi kamu tahu kan pelangi muncul setelah ada hujan. Tuh jalanan becek. Banyak lumpur, ujung sepatu kita kena lumpur. Mereka jalan terus, satunya bilang, lihat di pinggir jalan ada bunga mawar, merah merekah merona, indah sekali. Temannya bilang saya juga lihat, tapi hati-hati bunga mawar banyak durinya, nanti kamu kena durinya. Nah ini kesalahan kan bukan pada pemancar tapi pada penerima saudara-saudara. Yang satu lihat yang bagus, satu yang jelek yang dia lihat. Dengar khotbah pendeta. Keren ya kata temannya habis kebaktian. Yesus bisa jalan di atas air. Dia meneduhkan gelora laut. Hebat Tuhan kita. Temannya bilang aku juga tahu. Pendeta kan khotbah itu memang. Tapi kamu tahu nggak kenapa Yesus berjalan di atas air? Oh karena dia maha kuasa dong. Bukan, Yesus jalan di atas air karena dia tidak bisa berenang. Kalau dia bisa berenang, dia nggak akan jalan di atas air. Saya mau bilang bagi orang negatif, bahkan mujizat pun akan dilihat sebagai sebuah kelemahan. Makanya ayat firman tadi berkata, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Tapi lakukan segala perkara dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Sebab dengan sikap hidup demikian kita akan bercahaya. Shine like a star. Bercahaya seperti bintang di udara, di langit. Karena itu kita harus mengambil sikap hidup bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Apa dampaknya pada kesehatan mental? Ucapan syukur akan mengurangi stres dan kecemasan. Sebaliknya akan meningkatkan suasana hati positif. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ucapan syukur akan membuat kita memiliki ketahanan mental. Tekanan boleh datang, tapi kita punya resiliensi. Tidak seperti bola kristal yang ketika jatuh langsung pecah. Tapi seperti bola basket walaupun dibanting keras, dia akan melejit lebih tinggi. Jadi pribadi yang tahan banting. Kualitas tidurnya pun lebih nyaman bagi orang yang suka mengucap syukur karena hatinya tenang. Dalam relasi sosial akan lebih baik.
Karena kalau orang bersungut-sungut, saudara-saudara, relasi sosialnya akan jelek dengan orang lain. Siapa sih mau punya teman yang negatif aja ngomongnya, yang mengeluh aja. Aduh, kita nggak mau punya teman model seperti itu. Energi rohani kita tersedot habis. Sebaliknya orang yang bersyukur, seneng, happy, ya bisa ketawa, rasanya nyambung, saudara. Kalau orang muda bersungut-sungut, stres, cemas, depresi, nggak bahagia. Sedangkan orang yang banyak bersyukur, mentalitasnya lebih stabil, optimis, dan dia lebih cenderung punya kebahagiaan dalam hidup. Teringatlah saya, ada seorang ibu yang punya 2 orang anak yang sangat dikasihinya. Masalahnya si ibu ini selalu ngomel, suka mengeluh, gampang komplain tentang apapun juga. Anak yang pertama jualan es. Anak kedua jualan jas hujan. Jadi kalau lagi terang, dia ngomel, aduh hari ini terang, panas. Mana ada orang yang beli jas hujan anak saya, jas hujannya pasti nggak laku. Karena orang kalau pakai jas hujan ketika terang benderang kan dibikinnya punya penyakit aneh, jam 7:05 alias agak miring, saudara-saudara. Tapi kalau besoknya hujan, dia juga ngomel, aduh anak saya yang jualan es, esnya gak bakalan laku. Satu kali dia diajak temannya mengikuti ibadah di GBI Mekarwangi, Stairway from Heaven, jam 1:30. Dan dia mendengarkan khotbah pendeta, ubah persungutan menjadi ucapan syukur. Dia pikir ya saya mau berubah. Begitu keluar dari gereja hujan. Dan dia bilang hujan ya, syukurlah anak saya yang jualan jas hujannya laku. Besoknya panas, puji Tuhan anak saya yang jualan es hari ini gilirannya diberkati Tuhan, esnya pasti laku. Boleh saya tanya, keadaan di luarnya berubah tidak? Situasinya berubah atau tidak? Apa yang berubah? Attitude-nya, sikap hatinya, cara pandangnya. Itulah cara kita menghadapi dunia. Aksi yang negatif bisa datang, tapi respons, reaksi kitalah yang menentukan apa yang kita akan munculkan dalam kehidupan ini. Saya akan bacakan bagian ayat dari Kisah Rasul 16, ayat 23 sampai 26, tentang Paulus dan Silas yang memberitakan Injil tapi di penjara, disiksa. Tapi bagaimana respon mereka itu membuat perubahan. Dikatakan demikian, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, baca bersama. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat, ketika mereka mengalami kondisi yang sangat tidak nyaman, mereka memilih bukan bersungut-sungut. Mereka memilih berdoa dan menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Pelajaran pertama yang saya tarik adalah bersyukur itu ternyata adalah pilihan dan bukan perasaan. Happiness is a choice. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Nggak menunggu keadaannya lebih baik dulu baru kita bersyukur, memuji Tuhan. Dalam segala situasi kita belajar memuji Dia. Habakuk pernah bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, tapi aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kondisinya nggak bagus, tetapi keputusan hatinya, aku tetap akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bukannya karena keluarga kita nggak ada masalah lalu kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, keluarga kita akan bisa menyelesaikan masalah yang ada.
Bukannya kita kebanyakan duit maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, maka berkat akan lebih gampang tercurah di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Mana yang betul? Ayatnya, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu atau diberkati dulu? Kita maunya kan diberkati dulu baru gembira. Tapi kalau saudara bisa gembira karena sudah diberkati, nggak usah iman. Orang beriman itu bisa bergembira, bersyukur, walaupun mujizatnya belum terjadi. Mana mujizatnya, mana jawaban doanya? Saya sudah doa, saya yakin sudah jawab. Tuhan akan berikan pada waktunya. Mujizat saya on the way, sedang dalam perjalanan. Kita beli ayam goreng pakai Gojek aja, yakin gak lama lagi pasti datang, sudah duduk kita di meja makan. Masa sama tukang Gojek aja percaya, apalagi Tuhan. Dia kirim lewat perantaraan Gojek spesial, malaikatnya datang untuk memberkati kita. Kalau saudara beriman keluar dari tempat ini, doamu dikabulkan Tuhan. Mujizat saya on the way, sedang dalam perjalanan. Jangan keliru baca Alkitab. Tuhan berkati saya dulu, baru saya bersyukur. Bukan itu cara Tuhan. Bergembira dulu, berkat Allah datang. Ada orang beli baju batik yang jualnya orang Arab. Dan dia lihat di kasir itu ada tulisan membuat dia tertarik. Ditanggung, tidak luntur. Dia beli, dia pakai, dicuci, luntur. Marah dia. Dibawa balik itu baju batik. Bohong kamu, saya pakai sekali luntur. Sabar. Ente orang Indonesia, aneh orang Arab. Cara bacanya beda. Orang Indonesia baca dari kiri ke kanan, ditanggung tidak luntur. Orang Arab bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak ditanggung. Luntur sampean yang tanggung katanya. Jangan sampai kita salah baca ayat Alkitab. Karena yang betul adalah gembira dulu, bersyukur dulu, baru mujizat terjadi. Yesus pernah mengalami satu situasi di mana begitu banyak orang yang harus diberi makan. Yang laki aja 5.000 orang, belum perempuan, belum anak-anak. Padahal yang diberikan kepada dia hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan apa yang Yesus lakukan? Yohanes 6 ayat 11 mencatat hal ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus tidak fokus pada besarnya kebutuhan. Yesus fokus pada hal yang sedikit yang adalah berkat dari Bapa untuk dia bisa bagi-bagikan. Kadang orang bilang, gaji segini mana cukup buat sebulan. Gajinya juga nggak nambah kalau kita ngomel. Ataukah kita bilang, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Walaupun sedikit, ajar aku mengelolanya dengan baik. Supaya aku bisa menghabiskan bulan ini dan tetap tidak kekurangan makan. Kalau kita mengeluh, pasangan saya begini, suami pelitnya luar biasa. Maka cinta kita akan terkikis. Tuhan, suami saya agak pelit sih. Tapi ada bagusnya juga, dia maulah merawat anak bersama saya, ganti popok dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Kan lain cara pandangnya. Saudara bikin pesta ulang tahun, pesta pernikahan, ngundang orang banyak, yang datang dikit, cemas kita. Aduh, makanan banyak banget ini. Yang datang kok dikit ya. Aduh, siapa yang ngabisin ya? Aduh, sayang banget ya. Kita bikin undangan, yang datang banyak, makanan sedikit. Cemas juga kita. Waduh,
yang datang banyak banget ya. Cukup apa enggak ya? Apakah dengan khawatir mie-nya jadi melar? Apakah dengan khawatir kerupuknya jadi mekar? Ngapain kita khawatir? Daripada khawatir lebih baik doa. Karena doa berkuasa. Tuhan, aku mengundang orang yang datang banyak banget. Padahal makanan terbatas. Saya berdoa. Yang datang makannya tidak rakus-rakus. Supaya semuanya cukup. Saya percaya doa lebih berkuasa daripada khawatir. Daripada cemas saudara-saudara. Maka kita harus melihat bahwa bersyukur itu adalah pilihan yang harus kita buat di dalam kehidupan kita. Kedua, bersyukur menghadirkan kuasa Tuhan. Lagi mereka menyanyi memuji Tuhan, gempa bumi, rantai lepas, pintu terbuka, mereka bisa bebas. Coba waktu mereka dalam penjara, mereka ngomel-ngomel, gak ada mujizat. Pada waktu mereka belajar bersyukur, sikap, attitude yang benar, mengubahkan perspektif, cara pandang mereka. Kalau kita ngomel di tengah kesulitan, kita justru makin terpuruk. Tapi coba kita mengubah pola pikir kita. Hikmah apa yang aku bisa pelajari dari masalah yang sedang aku hadapi. Jangan bilang, why me Lord, kenapa mesti saya yang ngalami ini. Tapi Tuhan, apa yang saya bisa pelajari melalui kesulitan ini. Pasti Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk saya belajar sesuatu nilai rohani yang penting. Kalau kita bersyukur dalam kesulitan, hati kita akan dijaga dengan damai sejahtera. Masalah datang, ku mau selalu bersyukur. Aku percaya rencana Tuhan terbaik. Hatinya lebih tenang. Filipi 4 ayat 6, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hatinya terjaga oleh damai sejahtera Kristus. Lagi punya masalah, berantem, ribut, panik. Masalah tambah besar loh saudara. Keputusan bisa keliru. Tapi kalau kita tenang, teduh di hadapan Tuhan, nanti Tuhan akan memberikan hikmat. Dan keputusannya juga keputusan yang tepat. Bersyukur juga menyebabkan hadirat Allah kita alami secara nyata. Dan kalau Allah hadir, mujizat akan terjadi. Dan mujizat biasanya terjadi diawali dengan adanya pengucapan syukur. Yang ketiga, bersyukur menjadi kesaksian bagi orang lain. Waktu mereka nyanyi, tahanan, narapidana lain mendengar nyanyian mereka. Dan mereka mungkin bilang agak lain nih orang. Habis digebukin bukannya nangis. Bukannya ngomel. Kok malah nyanyi? Kok malah doa? Tahukah saudara sikap kita di masa sulit bisa membawa orang kepada Kristus. Kalau kita diberkati. Orang bilang ya enak diberkati Tuhan. Tapi lagi sulit ngalami penyakit. Di PHK. Gaji kagak naik-naik. Tapi kita tetap belajar bersyukur. Lain nih. Kenapa kok kamu begitu tenang? Punya banyak duit? Enggak. Saya juga ngalami pergumulan seperti kamu. Tapi saya percaya ada Tuhan yang menyertai saya. Saya tidak akan kelaparan. Yehova Jireh, Allah menyertai saya. Dunia penuh dengan orang-orang yang mengeluh. Maka orang yang tahu mengucap syukur akan menjadi terang. Kamu akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Kalau kamu tidak bersungut-sungut, sebaliknya kamu hidup penuh dengan ucapan syukur. Syukur adalah kesaksian tanpa kata. Karena kita yakin Tuhan pegang kendali. Tuhan duduk di atas tahta. Dia mengatur seluruh yang terjadi dalam kehidupan. Dan bukankah gara-gara Paulus dan Silas di penjara, kepala penjaranya akhirnya mereka injili dan bertobat dan dibaptis pada hari itu. Kalau mereka tidak pernah di penjara, kepala penjara ini gak pernah ketemu Yesus. Saya percaya di balik semua hal yang tampaknya buruk, ada rencana Tuhan yang indah yang tidak pernah kita pikirkan. Saya membaca kisah seorang dari Belanda namanya Corrie ten Boom.
Dia adalah orang yang sangat terkenal, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Karena pada masa Perang Dunia Kedua, dia menyelamatkan dengan cara menyembunyikan orang-orang Yahudi di dalam rumahnya yang dibuat ruangan bawah tanah. Orang datang silih berganti, tapi diselamatkan, diberi makan, sampai akhirnya mereka bisa lari ke tempat yang lebih aman. Dan diduga yang diselamatkan oleh keluarga Corrie ten Boom 800 orang Yahudi. Sehingga sampai hari ini Corrie ten Boom dianggap sebagai salah satu hero bagi orang-orang di Israel. Dalam bukunya The Hiding Place, tempat persembunyian, dia cerita bahwa satu kali dia ditangkap oleh Nazi dan dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Dia bersama dengan adiknya Betsy. Dan dia dimasukkan di dalam barak yang paling jorok, paling bau, banyak kutu. Saudara-saudara, tentu saja mereka merasa geli dengan situasi yang ada. Tapi akhirnya Corrie mengambil keputusan untuk tetap belajar mengucap syukur. Mengucap syukur bahkan untuk kutu busuk yang ada. Tapi lama-lama mereka sadar bahwa prajurit-prajurit dari tentara Nazi ini suka masuk ke barak-barak yang lain, memukuli orang yang ada, bahkan membunuh orang-orang yang ada. Tapi para prajurit itu jarang mau masuk ke barak yang dimana Corrie and Betsy ten Boom ini ada. Karena apa? Baunya minta ampun. Kutu busuknya banyak banget. Sampai akhirnya mereka bisa selamat. Lolos. Mereka survive dari masa aniaya Nazi. Dan Corrie ten Boom bisa membaca Alkitab yang dia selundupkan. Dan dia tidak terganggu ketika baca Alkitab karena para serdadu jarang masuk ke barak tersebut. Bahkan dia bisa melayani, menginjili, mengkonseling, dan mendoakan orang-orang sehingga banyak di antara mereka akhirnya percaya kepada Yesus. Pelajaran berharganya adalah berkat kadang datang secara tersembunyi di balik hal yang tidak kita sukai. Kuncinya belajar mengucap syukur. Saya membaca kisah lain, Nick Vujicic, seorang yang dilahirkan tanpa tangan, tanpa kaki dari Melbourne, Australia. Dan pada masa kecil dia dibully, saudara. Dan dia mau bunuh diri karena rasanya dia sampah masyarakat. Gak punya tangan, gak punya kaki, masa depan suram banget. Tapi satu kali dia dengar khotbah pada waktu Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi. Ini ada orang buta sejak lahir, yang dosa ini bapak ibunya atau dia? Yesus bilang, bukan dia dan juga bukan orang tuanya yang bersalah. Tapi melalui hal ini, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dia mencelikkan mata orang buta, sehingga akhirnya orang buta ini menjadi saksi bagi banyak orang. Itu khotbah masuk ke dalam hatinya, dan dia bilang, aku lahir cacat. Tapi aku yakin Tuhan punya rencana baik, melalui hidupku kemuliaan Allah akan dinyatakan. Sejak itu dia tekun di dalam pengajaran firman. Dan dia melihat bukan lagi ketiadaan tangan dan kaki. Tapi dia bilang, aku masih punya mulut untuk bisa berkata-kata. Aku punya mata untuk melihat. Aku punya telinga untuk mendengar. Aku tidak buta, aku tidak tuli. Aku tidak bisu. Memang aku tidak punya tangan dan kaki. Sekarang Nick Vujicic dikenal sebagai motivator kelas dunia. Dan dia menjadi penginjil yang keliling dunia. Puluhan negara sudah dia jelajahi. Karena dia menjadi ambassador of hope. Duta pengharapan. Orang seperti saya aja bisa dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Dia sudah nikah sekarang, istrinya normal, punya 4 anak kalau saya tidak salah. Dia punya perusahaan, punya yayasan, punya rumah yang bagus, punya harta yang banyak. Dan kalau orang lihat dia muncul aja, tik. Gak punya tangan, gak punya kaki. Kok bisa jadi orang sukses banget? Saya percaya Tuhan punya rancangan yang besar dalam kehidupan kita. Apa titik tolak perubahan hidupnya? Belajar memfokuskan diri. Dari dulu negatif melihat kekurangan. Sekarang melihat masih banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada saya.
Sebagai akhir, saya ingin memberikan kepada kita sekalian 4 cara sederhana mengembangkan kebiasaan bersyukur dan mengakhiri kebiasaan bersungut-sungut. Saya beri akronim PUAS, P-U-A-S. Karena orang yang tahu bersyukur akan mendapatkan kepuasan di dalam hatinya. P, pikirkan kebaikan Tuhan. Kalau saudara mau tidur malam, coba renungkan, hitung. Hari ini berkat apa yang saya terima dari Tuhan. Besok waktu bangun pagi, ucap syukur dulu. Untuk apa yang saudara pikirkan itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ada lagu lama bilang gini, hitung berkatmu satu-satu. Ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu. Dan kau lihat cintaku atas semua. Kalau angin tofan datang menerpa hidupmu, hitunglah berkatmu satu-satu. Pikirkan kebaikan Tuhan. Kedua, ucapkan syukur atas hal kecil. Juga bersyukur untuk orang sekitar kita. Bersyukur itu jangan hanya untuk perkara besar. Buta melihat, lumpuh berjalan, kanker disembuhkan. Hal yang paling kecil pun kalau kita renungkan adalah anugerah. Kalau saudara tadi bisa bangun pagi, anugerah loh. Karena tadi malam ada orang tidur gak bisa bangun sampai hari ini. Seorang anak ngomong gini sama mamanya, "Mama, saya mau berhenti doa. Karena apa yang saya minta semua udah dikasih Tuhan. Saya minta baju baru Tuhan kasih, sepeda mini baru Tuhan kasih. Saya minta tas sekolah baru Tuhan kasih." Mama bilang, "Mulai hari ini kalau kamu doa jangan minta-minta nak. Terima kasih sama Tuhan. Apa saja yang Tuhan berikan sampai sekecil-kecilnya coba kamu berterima kasih." Baik Mama, Tuhan terima kasih untuk sepatu baru, untuk baju baru, untuk sepeda mini baru. Terima kasih saya punya papa mama yang sayang saya. Saya punya dedek yang lucu. Saya bisa tinggal di rumah yang bagus. Terima kasih saya bisa makan pagi. Terima kasih saya bisa sekolah. Tiba-tiba dia teriak, "Mama, kalau doanya gini, doanya gak habis-habis. Gak selesai-selesai." Itulah doa. Bukan cuma meminta, tapi bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Dia. Bersyukur juga untuk orang yang ada di sekitar saudara. Thank you ya sudah jadi teman saya. Saya ngalami banyak badai kesulitan dalam hidup. Untung ada kamu. Kamu selalu mengencourage saya, meneguhkan hati saya. Saya nggak tahu kalau saya nggak punya teman seperti kamu gimana. Kamu best friend. Itu menggembirakan orang ketika kita memberikan pujian dengan tulus. Ucapkan syukur. Ketiga, ayat firman dipegang teguh. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Roma 8:28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja, Dia gak pernah diem, Dia gak pernah tinggalkan kita. Seburuk apapun kondisi yang engkau alami, Tuhan merancangkannya untuk kebaikan. Kadang-kadang kita tidak paham, kenapa Tuhan ini terjadi. Percayalah, Dia setia kepada kita, bahkan ketika kita tidak setia kepadanya. Kalau kita tanya-tanya, kadang-kadang Tuhan jarang jawab, saudara. Kenapa? Karena dijawab pun kadang-kadang kita ngeyel, mau-maunya sendiri. Yakinlah, kita tidak hidup dari penjelasannya Tuhan. Kita hidup dari janjinya Tuhan. Aku menyertai engkau senantiasa. Dan kepada janjinya kita bisa tenang. Pegang ayat firman. Itu menguatkan saudara ketika engkau dalam badai. Yang keempat, puas. Selalu ganti keluhan dengan doa dan syukur. Kalau saudara ngalami situasi kurang nyaman,
saudara mulai ngomel, coba ganti dengan ucapan syukur. Maka situasi akan berubah. Aduh, rumah bocor aja lagi. Kita bisa panjangkan itu ngomelan kita. Bulan lalu udah diperbaiki, bocor terus. Ini dasar tukangnya gak bener. Bla 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 bla. Panjang saudara. Gak ada solusi juga. Tapi waktu kita mau ngomel itu, coba ganti dengan doa, ganti dengan ucapan syukur. Tuhan, rumah saya bocor lagi. Saya harus perbaiki, tapi terima kasih Tuhan ya, saya masih punya rumah. Teman saya masih ngontrak, ada yang tidur di pinggir, di kolong jembatan. Terima kasih saya punya rumah. Semua pandangan kita akan berubah. Aduh, ini motor atau mobil mogok aja terus. Coba kita ganti. Aduh, motor mogok. Tapi terima kasih Tuhan, saya masih punya motor. Ada teman lain nyicil motor, belum lunas, belum bisa dapat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Aduh, anaknya bodoh pisan, males. Saudara ganti, Tuhan terima kasih. Aku masih punya anak, walaupun bodoh dan males. Tapi aku bersyukur ada temanku dan nikah lama minta anak belum dikarunia oleh Tuhan. Aku akan doa, ajar supaya anak ini menjadi pinter dan cerdas. Selalu lihat, bukan keluhan, tapi menjadi doa dan ucapan syukur. In everything give thanks. Dalam segala perkara ucapkan syukur. Bahkan ketika engkau yang masih pacaran diputuskan oleh pacarmu. Jangan mati bunuh diri. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup saudara. Dia menggagalkan engkau dengan si dia. Karena Tuhan punya yang lebih baik untuk saudara. Sabar. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Belum tentu cinta pertama itu adalah jodohmu. First love is the best. Itu kata dunia, kata Tuhan mah enggak gitu. Second love, second best. Third love enggak beres. Siapa bilang? Ada anak SMA, aduh patah hati, putus cinta. Aduh rasanya udah enggak semangat hidup. Aku enggak bisa hidup tanpa kamu. Untung ada temennya yang ngajak dia ke gereja, kalau enggak dia udah bunuh diri tuh saudara di pohon cabe. Tapi tunggu 40 tahun kemudian reuni SMA. Wah seneng ketemu lagi sama teman SMA. 40 tahun kemudian kita ketemu reuni sama yang first love itu. Ini butut gini kan. Untuk saya gak kawin sama dia. Wah mendingan istri saya sekarang. Nah makanya kan lagi diputusin juga. Tetap bersyukur karena rencana Tuhan lebih baik dari yang kita pikirkan. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau akhiri dengan ini. Kita di Jakarta ada 3 tempat ibadah. Harapan Indah, Bekasi, Kedoya, Jakarta Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sekian tahun yang lalu di Kelapa Gading ini ada worship leader, pemimpin pujian. Bukan full timer, dia adalah jemaat yang aktif, volunteer. Dia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah sekolah kecil di Jakarta. Sekolahnya sekarang udah tutup karena muridnya juga gak ada yang daftar lagi. Penghasilannya kan terbatas. Tapi saya lihat dia setia setiap minggu melayani. Kalau nggak jadi pemimpin pujian, jadi singer, jadi apa sajalah yang bisa dia lakukan untuk memuji Tuhan. Satu kali ada orang tua dari anak didiknya yang telepon, Pak hari Jumat malam bisa ke rumah saya enggak? Saya mau bikin persekutuan keluarga. Sedikit sih orangnya, cuma saya, istri, anak-anak sama orang tua. Bapak bawa gitar ya. Saya kan dari gereja yang liturginya enggak ada lagu-lagu baru. Semua lagu-lagu lama yang udah puluhan ratusan tahun.
Tapi Bapak kan di gereja suka nyanyi lagu-lagu yang ada di CD-CD itu loh. Saya suka loh Pak. Datang ya? Oke, bisa. Hari Jumat malam dia datang bawa gitar. Nyanyi-nyanyi penyembahan, lagu-lagu baru. Sejam selesai makan bersama. Capcay, puyunghai, barongsai. Dinikmati bersama-sama. Setelah selesai duduk di ruangan tamu. Ngobrol-ngobrol, minum teh. Tuan rumah tanya, Pak, ini kan udah deket akhir tahun. Tahun depan ada rencana apa? Oh saya pingin beli rumah Pak. Oh bagus. Karena selama ini saya kontrak. Udah lihat belum rumahnya? Sudah Pak. Oh sering saya kelilingin. Saya udah doain. Ya beli dong. Duitnya belum ada Pak. Berapa sih harganya? Oh yang saya lihat ada 1 M, ada yang lebih. Memang kamu punya uang berapa? Ah malu Pak ngomongnya. Didesak-desak dia gak berani ngomong. Karena kemudian dia ngomong sama saya cuma punya tabungan 10 juta. Saya bilang 10 juta kapan beli rumahnya. Sampai Tuhan Yesus datang juga gak kebeli. Ya itu makanya saya gak berani ngomong sama itu orang. Pokoknya dikit banget lah Pak. Tapi kamu pengen beli rumah ya? Iya Pak. Tapi belum mampu Pak. Pada saya istri sama anak. Waktu itu baru 1 masih kecil. Sangat merindukan rumah. Tunggu ya sebentar ya. Orang ini masuk ke kamar. Gak lama balik lagi bawa cek. Ini berkat buat kamu. Gak dikeamplopin saudara. Kasih di tangan. Dipikirnya ini uang transport. Kan disuruh datang bawa gitar. Ya kasih transport gitulah. Begitu dilihat kaget. Nolnya banyak banget. Gak pernah dia lihat uang sebanyak itu. Lalu dia bilang, maaf Pak saya permisi sebentar ke toilet ya. Dia masuk ke toilet bawa cek itu. Dan dia ngomong kemudian kepada saya sebetulnya bukan mau kencing. Saya ingin memastikan apakah penglihatan mata saya benar. Saya hitung itu nolnya. Gede banget di duit. Keluar dari kamar mandi gemeter dia. Dia bilang Pak ini apa? Utang bukan? Kalau ini utang saya nggak bisa bayar Pak. Saya nggak punya uang. Bukan utang, berkat buat kamu. Tapi gede banget Pak. Iya kamu kan mau beli rumah, duit kagak ada. Sampai kapan kamu bisa beli rumah? Kebetulan saya ada berkat. Ya saya tergeraklah kasih buat kamu. Wah dia bersyukur, berterima kasih. Dan dia segera pulang ke rumahnya. Takut orang ini berubah pikiran, saudara-saudara. Dan dia bilang, dalam minggu itu dia beli 1 rumah di Bekasi, bukan di Kelapa Gading. Karena kalau Kelapa Gading duitnya gak cukup, saudara. Di Bekasi. Dan uangnya bisa cukup untuk beli 1 mobil Avanza. Jadi 1 rumah, 1 mobil Avanza dalam 1 minggu. Saya tanya kok cepat banget kamu bisa beli rumah. Lah kan saya udah ngincer bertahun-tahun. Udah tahu lokasinya perumahan mana. Duit belum ada. Begitu ada duit ya saya beli. Saudara-saudara, worship leader ini dikenal oleh teman-temannya sebagai Mister Semua Baik. Kenapa? Kalau dia mimpin pujian, lagu boleh macam-macam. Selalu ada. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Tiap kali mimpin pujian selalu ada nyanyi lagu itu. Jadi disebut Mister Semua Baik. Dan minggu itu saya khotbah di Kelapa Gading. Dia mimpin pujian. Lagu terakhir, saudara tahu apa? Semua baik, semua baik. Saya sudah beberapa kali khotbah dan memang dia mimpin pujian lagunya yaitu. Kali ini beda. Waktu dia nyanyi di tengah jalan. Nangis. Nggak tahan, suaranya bergetar. Badannya bergetar. Lalu dia balik badan menghadap tembok. Nggak berani menghadap jemaat. Singers menyanyikan lagu ini terus.
Dia nyanyi sambil terisak-isak. Karena apa? Selama ini dia bisa nyanyi karena dia hafal lagunya. Hari itu dia mengalami mujizat Tuhan, kasih Tuhan. Dia mengalami Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap orang yang percaya dan tahu mengucap syukur. Sekarang dia tidak lagi menjadi staf administrasi di sekolah. Sekolahnya udah tutup. Sekarang jadi apa? Jadi pendeta Gereja Bethel Indonesia di salah satu perumahan di Bekasi. Karena dia rasa kebaikan Tuhan yang di luar nalar. Dan dia berikan, aku berikan seluruh hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa saya untuk saudara. Apapun tantangan yang engkau hadapi, asal engkau punya sikap hati yang benar. Percaya rencana Tuhan yang terbaik. Berkat Tuhan akan dilimpahkan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang ditaburkan pada siang hari ini ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati Tuhan untuk Pendeta Seno Wijaya dan juga istri yang telah melayani pada pagi siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanannya di mana Engkau menempatkan. Dan juga Engkau memberkati untuk pengembalaannya dan pelayanan misi. Dan juga Engkau memberkati untuk keluarganya ya Bapak. Di dalam studi anak-anaknya, di dalam pekerjaannya, di dalam marketplace dimanapun keluarga ini Tuhan tempatkan. Tuhan akan menjadikan berkat ya Bapak. Bapak kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Mong dari Serong ya Bapak. Terima kasih kami ucap syukur Tuhan. Kalau Engkau boleh memelihara Pendeta Mong dengan kesehatan, dengan pelayanan yang luar biasa yang boleh kami saksikan ya Bapak. Kami ucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa ya Bapak. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kekuatan, memberikan pengalaman-pengalaman yang dasar, yang boleh pelayanan boleh memenangkan banyak jiwa. Di mana Tuhan menempatkan Pak Mong di dalam pelayanannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pendeta Julius kami Tuhan. Untuk Pak Rubin, Pak Suito, Pak Christopher, Jokita Tuhan. Di dalam pengembalanya Tuhan. Biarlah Engkau taruhkan visi misimu ya Bapak. Banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan atas pelayanan gembala-gembala pengembalaan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk peperangan yang terjadi, geopolitik yang terjadi, keadaan global ekonomi yang tidak menentu ya Bapak. Namun kami percaya Tuhan, Engkau kami punya Allah yang hidup Tuhan. Kami punya Allah yang Maha Kuasa yang akan memberikan pemulihan ya Bapak untuk negara-negara yang ada. Khususnya untuk negara kami Indonesia Bapak. Kami juga percaya Tuhan, firman-Mu hari ini yang ditaburkan, perjumpaan dengan Kristus akan memberikan kami kekuatan, kemenangan. Dan ya Tuhan terima kasih ya Bapak, kami percaya pemulihan boleh terjadi ya Bapak. Kemenangan boleh Tuhan berikan ya Bapak. Kami punya Tuhan yang bukan bukan mati tapi bangkit dan memberikan kehidupan dan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapak untuk jemaat-Mu saat ini Tuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan Engkau berikan jawaban ya Bapak. Yang dalam sakit penyakit Engkau juga akan berikan kesembuhan ya Bapak. Berikan hati yang berkobar karena Tuhan hari ini hadir dan berjalan di tengah-tengah kami. Menguraikan firman-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Siapkan hati saudara, angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu. Tuhan memberkati pernikahan kudusmu. Karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai siang hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau
sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu bisa bersatu sejenak.